Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Adayesa Channel. Belajar fisika asik, menarik, dan menyenangkan. Oke Ananda, pada sesi kali ini kita akan membahas soal yang berkaitan dengan gelombang berjalan, yaitu persamaan simpangannya. Dan juga nanti terakhir ada juga satu soal tentang gelombang stasioner, ya. Selanjutnya kita bahas di sini persamaannya. Oke, persamaannya Y sama dengan 0,4 sin 2V T ditambah 2X ya. Dengan X dan Y dalam meter dan T dalam sekon. Berapa besarnya bilangan gelombang? Nah, jadi Ananda bisa kita lihat di sini. Kita harus menentukan dari persamaan ini mana yang amplitudo ya. Dan juga nanti mana yang kecepatan sudut dan juga bilangan gelombang. Kita review lagi pembelajaran kita yang kemarin. Simpangan itu persamaannya A sin omega T plus minus Kx. Jadi bisa Anda lihat di sini. A itu merupakan amplitudo ya, dan omega merupakan kecepatan sudut dengan satuan radian per sekon. Nanti omega ini persamaannya 2V dikali F, atau bisa juga kita gunakan 2V per T. F merupakan frekuensi dan T merupakan periode, ya. Nah, lalu di sini ada T, ada waktu, dan plus minus itu arah rambatnya. Dan ada lagi di sini konstanta, sorry ya, bukan konstanta tetapi bilangan gelombang ya. Ini yang ditanya nanti ya, bilangan gelombang K. Nah, ini juga ada persamaannya, yaitu K sama dengan 2V per lambda atau panjang gelombang. Nah, di sini nanti kita bisa dari K ini kita bisa mendapatkan nanti berapa harga panjang gelombang ya. Lu X ini merupakan jarak. Ya, nanti ada yang ditanya simpangannya dengan jarak gitu ya. Nah, nanti di simpangan. Oke. Selanjutnya ditanya di sini K. Langkah kita buat persamaannya ini, kita tentukan mana yang A, mana yang omega, dan mana juga yang K. Jadi 0,4 ini merupakan amplitudo. Nah, lalu persamaannya yang ini kita kalikan nanti ke dalam ya. Bagaimana persamaannya? Menjadi Y sama dengan 0,4 sin, ini kedikan ke dalam ya, 2V dikali T, hasilnya menjadi 2VT ditambah 2V dikali 2X 4VX. Nah, kalau sudah seperti ini kita sudah mudah ya menentukannya mana yang amplitudo, mana yang omega dan K. 2V ini merupakan omega dan K ini merupakan bilangan gelombang. Jadi besarnya bilangan gelombang itu K sama dengan 4V ya. Lalu kita salin ke sini, K sama dengan 4V. Kita ganti V-nya menjadi 3,14. Jadi 4 ya dikali 3,14. Nah, hasilnya di sini menjadi 12,56 per meter. Oke, tetap semangat. Kita lanjut soal yang berikutnya. Oke, Ananda, soal yang berikutnya yaitu bisa Anda lihat di sini sebuah gelombang transversal dengan persamaan Y sama dengan 5 sin V 8T dikurang X per 2 meter ya. Yang pertanyaannya cepat rambat gelombang tersebut adalah, nanti persamaan ini kita kalikan juga ke dalam seperti persamaan yang soal sebelumnya ya. Y sama dengan 5 sin, kita langsung saja ya, kita kalikan ke dalam jadi 8VT dikurang V per 2 ya, dalam meter. Kalau sudah seperti ini bisa kita tentukan 5 ini merupakan amplitudo
5 meter, 8V merupakan omega atau kecepatan sudut, dan V per 2 merupakan bilangan gelombang. Oke, langkah kita selanjutnya untuk mencari V, itu ada dua persamaan ya. V sama dengan lambda dikali F, atau cepat rambat gelombang V sama dengan lambda per T. Tetapi kita gunakan di sini yang pakai frekuensi saja ya. Nah, bisa dilihat di sini kita stabilo V sama dengan lambda dikali F. Untuk mencari lambda kita gunakan persamaan K nanti, dan untuk mencari frekuensi kita gunakan persamaan dari omega. Oke, kita salin lagi ke atas. Di sini K sama dengan 2V per lambda. Kita ganti atau kita substitusi K sesuai dengan persamaan, yaitu V per 2 sama dengan 2V per lambda. Ini bisa kita sederhanakan ya, V sama V. Kita coret, maka lambdanya yang kita dapatkan hasilnya 4 meter. Oke, langkah kita selanjutnya kita cari lagi frekuensi ya dari persamaan omega. Omega kita ketahui bahwa persamaannya sama dengan 2V dikali F atau 2V per T. Kita menggunakan frekuensi ya. Lalu kita substitusikan omega di soal, yaitu 8V sama dengan 2VF. V sama V bisa kita sederhanakan. 2 sama 2 juga bisa, sama-sama bagi 2 dapat 1, sama-sama bagi 2, 8 ini dapat 4. Maka frekuensinya yang kita dapatkan yaitu 4 Hz. Oke, selanjutnya kita dapatkan hasilnya ya. Kita kembali lagi ke persamaan semula, V sama dengan lambda dikali F. Tinggal kita masukkan lagi angka-angkanya. Lambda yaitu 4 meter dan frekuensi yaitu 4 Hz. Kita dapatkan V atau cepat rambat gelombang adalah 16 meter per sekon. Oke, tetap berlatih. Kunci keberhasilan harus sering latihan soal. Semoga Anda berhasil. Kita lanjut soal yang berikutnya. Soal yang berikutnya yaitu sebuah gelombang dinyatakan dengan persamaan Y dinyatakan dengan persamaan Y sama dengan 0,1 Y sama dengan 0,1. Langsung saja ya, kita salin ya. Sin ini langsung saja kita kalikan ke dalam ya. Menjadi 0,5 Vx ya. Ditambah ini juga kita kalikan ke dalam 5 Vt ya, 5 Vt. Bila X dan Y dalam meter, ini dalam meter dan dalam sekon, maka besarnya simpangan. Di sini jadi berapa itu yang ditanya adalah Y-nya, X sama dengan 1/2 itu meter, ketika X sama dengan 1/2 meter sama atau 0,5, dan juga waktunya sebesar 1/5 Tinggal kita masukkan saja angka-angka ya, ini ke dalam persamaan ya. Jadi sebelum kita kerjakan ini, kita masukkan saja angka-angkanya ke persamaan. Jadi yang untuk pertama ini mencarinya kita masukkan angka-angkanya langsung ya bagus. Ke persamaan Y sama dengan itu 0,1 sin 0,5 V, X-nya kita ganti yang menjadi 1/2 ya, dikali X, lalu ditambah ya, 5V dikali T. T-nya kita ganti lagi dengan waktunya 1/5. Ini kurang awal aja. Ganti ini. Nah, kalau sudah seperti ini jadi kurang awal ya. Sederhanakan persamaannya seperti ini. Ya. Oke, selanjutnya kita selesaikan perhitungannya. Ini bisa kita coret untuk kita sederhanakan ya, 5 sama 5. Ini sama-sama bagi 2 ya. Ini sama-sama juga bagi 2 ya. Hasilnya ini 0,25. 0,5 bagi 2 dapat lalu kita kalikan lagi angka selanjutnya, yaitu Y
Persamaannya sama dengan 0,1 sin ini sini 0,25 V ya, ditambah ini tinggal lagi V, tambah V kurung ya. Jadi ini kita jumlahkan. Oke, lalu kita jumlahkan yang di dalam kurung ini. Kita jumlahkan, jadi hasilnya yaitu 1 ya. Y sama dengan 0,1 sin dari 1,25 V. V di sini karena di belakang sin itu nilainya sama dengan 180 derajat ya. Jadi kita kalikan 1,25 dikali 180, nilai sinnya yaitu 0,1 sin 1,25 kita saya kalikan tadi yaitu ini hasilnya menjadi 225 ya. 225. Berapa sin dari 225? Ini terdapat di kuadran 2 ya. 180 dikurang berapa? Atau 180 ditambah berapa? Hasilnya 225. Jadi hasilnya yaitu Y sama dengan 0,1 sin 180 ditambah 45 ya. Sama juga jadi, dengan sin 45. 225 ini sin 45 nilainya sama kan dengan sin 45. Berapa nilai sin 45? Yaitu 1/2 ya. akar harus sudah 2. hafal itu. Maka persamaan simpangan dari sudut-sudut istimewa menjadi Y sama dengan 0,1. Langsung saja ya. Menjadi Y sama dengan 0,1 sin 45. Lalu kita kalikan 0,1 dari sin 45 1/2 akar 2 ya. 0,1 dibagi 2 0, hasilnya itu 0,05 akar 2 satuannya yaitu inilah hasilnya. Tetap semangat kan? Oke, tetap semangat. Semoga Ananda berhasil dalam ujian. Oke, kita lanjut. Di sini kembali ke soal ya. Di sini gelombang stasioner. Soalnya yaitu sebuah gelombang stasioner merambat dengan persamaan Y sama dengan 3 sin V/4T cos V/2X dengan X dan Y dalam meter. Pertanyaannya yaitu berapa jarak perut keempat dari ujung bebas adalah ya, yaitu XP4. Nah, jadi Ananda kita harus tahu apa ciri-ciri dari gelombang ujung terikat dan gelombang ujung bebas. Karena di sini cosnya mendekati X, maka ini merupakan ciri-ciri dari gelombang ujung bebas ya. Nah, tapi kalau terikat nanti cosnya di dekat P gitu ya. Jadi ini gelombang ujung bebas. Untuk mencari berapa jarak perut keempat dari ujung bebas, bisa ada dua alternatif ya. Ada yang memakai rumus, ada kita yang menggambarkan. Jadi kalau ibu menyarankan kita menggambar saja ya, karena untuk menghafal rumus ini nanti kita agak kesulitan. Jadi kita gambarkan saja ya ciri-cirinya. Kalau gelombang ujung bebas itu, gelombang itu diawali kita gambarkan dari perut gitu ya. Tapi kalau gelombang ujung terikat nanti dari simpul. Nah, ini dia. Jadi kita awali dari perut. Dia ada bukit lembah ya. Kita tentukan mana yang perut 1, ini perut 1. Ya, ini perut 2. Ini perut 3. Nah, ini jarak perut keempat. Nah, inilah yang ditanya dari ujung bebas. Ini dia yang ditanya. Oke, kalau sudah seperti ini kita buat gambarnya, ini lebih jelas kita menentukannya ya. Jadi berapa ini perut keempat ini ke perut ke-1 atau ke ujung bebas, berapa panjang gelombang. Nah, ini harus kita hitung. Di puncak ke puncak ini kan 1 gelombang. Nah, ditambah lagi jarak perut ketiga sama perut keempat ini kan 1/4
ini juga 1/4 gitu ya, setengah. Jadi panjang dari perut keempat ini dari ujung bebas yaitu 1 ditambah setengah, merupakan 1/2 ya, atau sama juga dengan bilangannya 3/2 lambda ya. Tentu kita harus tahu berapa hasil dari lambda ya, atau panjang gelombang. Nah, panjang gelombang kita cari dari persamaan bilangan gelombang yaitu K. Jadi di sini omeganya V/4, K-nya di sini dari persamaan yaitu V/2. Maka kita cari lambdanya melewati K, K sama dengan 2V per lambda. Kita substitusikan K sesuai dengan persamaan di soal yaitu V/2 sama dengan 2V per lambda. Bisa kita sederhanakan, V sama V kita coret, lalu kita kali silang, maka hasilnya lambda sama dengan 4 meter. Nah, kalau seperti ini langsung kita substitusikan ke jarak perut keempat ya. Kita substitusikan ke sini. Nah, jadi 3/2 dikali 4. Kita sederhanakan, sama-sama bagi 2. Nah, jadi 3 dikali 2 dapat 6 meter. Mudah kan? Tetap berlatih. Oke, sampai di sini pembelajaran kita pada hari ini. Jangan lupa tetap latihan soal. Semoga Ananda memperoleh hasil yang terbaik di ujian akhir semester 2 pada tahun ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.